Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, termasuk nikmat dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang barokah ini. Telah sahih diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah naik mimbar. Mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu 3 tangga, sudah tahu ya. Ada 3 tangga, jadi nggak ada papannya kayak sekarang itu. Tangga 3 saja, terus naik tempat duduk. Beliau mengucapkan amin 3 kali. Ketika ditanya oleh sahabat, Nabi mengatakan tadi itu datang Jibril. Jibril berdoa dan meminta saya untuk mengaminkan. Dari doanya 3, aminnya 3 kali. Yang berdoa malaikat paling mulia, yang mengaminkan manusia paling utama. Doanya adalah yang pertama ya, rohima anfun man adrakahu Ramadan summa kharaja min walam yukfar lahu, yaitu celaka orang yang masuk Ramadan kemudian dia sampai keluar Ramadan tidak diampuni dosanya. Maka Nabi mengatakan amin. Amin. Amin itu maknanya adalah menurut ulama, Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Tapi amin ya secara kata itu kan ada hubungannya dengan kata aman ya, kata aman. Apa maksudnya aman? Jadi begini. Seseorang mungkin mengharapkan sesuatu dari orang lain, bisa jadi. Mungkin kita mau menghadap seseorang yang kita harapkan bisa memberikan pertolongan. Tapi bisa jadi ya, kita itu khawatir ini nanti orangnya ada enggak ya, atau dia pas punya kesempatan tidak. Tapi beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun orang itu mau datang, Allah menyambut. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hamba bertanya tentang aku, maka sesungguhnya aku ini dekat. Allah tidak mengatakan ya, jadi di dalam Al-Quran itu banyak ada beberapa pertanyaan ayat yang semakna. Yas'alunaka yas'alunaka, jawabannya mesti kul atau fakul. Tapi ini tidak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah tidak mengatakan fakul inni qarib, tapi fa inni qarib, enggak ada kata kulnya. Paham enggak ini? Begini ya, saya kasih contoh. Ada ayat lain. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang gunung-gunung. Faqul, maka katakanlah yansifuha rabbi nasfa. Rabbu itu akan menghancurkannya, sehancur-hancurnya. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa ada. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah gangguan. Di situ ada kata apa? Kulnya, katakanlah. Beda dengan ini, ayat ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Enggak ada fakul ini qarib. Ini ya, beda. Dan jika hamba-hamba bertanya kepadamu tentang aku, maka aku ini dekat. Enggak ada katakanlah, enggak ada kata katakanlah. Katakanlah aku dekat. Ini menunjukkan bahwasanya begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kepada orang yang datang kepadanya, berdoa kepadanya. Jadi yang berdoa adalah malaikat Jibril yang mengamini Nabi Muhammad. Yang pertama doanya, celaka orang yang masuk Ramadan kemudian keluar belum diampuni dosanya.
Ini menunjukkan bahwasanya Ramadan adalah kesempatan dan termasuk sebaik-baik kesempatan. Kemudian doa Nabi yang kedua, doa malaikat Jibril yang kedua yaitu celaka orang yang mendapati orang tuanya atau salah satunya tidak bisa memasukkannya ke surga. Kalau tadi doa yang pertama menunjukkan betapa besarnya kesempatan peluang diampuni pada bulan Ramadan, doa yang kedua menunjukkan betapa besarnya kesempatan atau betapa besarnya pahala orang yang dikasih kesempatan untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Sehingga celaka kalau orang itu mendapati orang tuanya atau salah satunya dan dia tidak berbuat baik, karena berbuat baik kepada orang tua pahalanya surga. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ada seseorang datang kepada dirinya. Dia mengatakan bahwasanya ada seseorang atau dia sendiri sudah membunuh, maka dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Fahal min taubah, apakah saya itu masih bisa bertobat?" Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Apakah ahayun walidatun atau ahayun umur, apakah ibumu itu masih hidup?" Ya. Maka dia mengatakan, "La, tidak." Jadi ibunya sudah meninggal. Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Kalau begitu kamu beristighfarlah kepada Allah dan banyaklah berbuat baik." Kemudian ditanya Ibnu Abbas oleh muridnya yang bernama Atok, "Wahai anak paman Nabi, saya melihatmu bertanya kepada orang itu tentang orang tuanya, tentang ibunya." Maka Ibnu Abbas mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada amalan yang lebih dicintai Allah daripada berbakti kepada ibu. Saya tidak tahu amalan yang lebih dicintai Allah daripada berbakti kepada ibu." Yang intinya doa-doa malaikat Jibril ini adalah menunjukkan betapa besarnya kesempatan berada pada bulan Ramadan, betapa besarnya kesempatan bisa mendapatkan orang tuanya masih hidup sehingga bisa berbuat baik. Kemudian yang ketiga, doa malaikat Jibril adalah raghima anfun man dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Celaka orang yang engkau disebut di sisinya, maksudnya engkau disebut, dia mendengar tapi dia tidak bersolawat, Ini juga celaka. Ya minimal lah kalau misalnya dalam satu pengajian ini banyak sekali mungkin penceramahnya bilang nama Nabi Muhammad, paling tidak ya sekali kita bersolawat ketika mendengar Nabi Muhammad SAW disebut. Ya. Kemudian itu yang pertama. Yang kita maksudkan adalah bahwasanya sebenarnya ini bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kemuliaannya disebut Nabi Mubarak, barokah. Jadi amalan itu dilipat gandakan. Kemudian kesempatan diampuni dosa-dosa. Yang pada intinya kita cuma ingin agar kita itu bagaimana supaya bisa tetap termotivasi menjalani kebaikan selama bulan Ramadan ini, terutama pada hari-hari yang akhir, Dan pada hari ini juga hari yang utama, yaitu hari Jumat. Ya. Hari Jumat termasuk hari yang istimewa, termasuk hari rayanya umat Islam, hari Jumat. Oleh karena itu kita sebagai yang sudah biasa ngaji harus mengetahui dan memanfaatkan waktu-waktu yang utama. Selain juga keadaan-keadaan yang utama seperti tadi ya, seperti kepada orang tua, kita hendaknya mengetahui mana yang lebih utama untuk didahulukan, ya. Mana yang paling utama untuk dikerjakan pada waktu itu yang hendaknya kita ketahui. Dan hari Jumat itu adalah hari yang utama. Rasulullah SAW bersabda, "Adallallahu anil jumu'ah makana qablana." Jadi Allah Subhanahu wa taala menyesatkan dari hari Jumat umat yang sebelum kita. Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu, sedangkan Nasrani mengagungkan hari Ahad ya, atau hari Minggu. Maka Allah Subhanahu wa taala
memberi hidayah kepada kita, ini sabda Nabi. Faja'allahu bina fahadana Allahu liyaumil Jum'ah. Maka Allah memberi petunjuk hidayah kita kepada hari Jumat. Maka Allah menjadikan sekarang hari Jumat, besok hari Sabtu, besoknya lagi baru hari Ahad. Jadi kita umat Muslim meskipun belakangan, tapi hari rayanya lebih dahulu. Hari Jumat Yahudi baru besok, Nasrani hari Ahad, jadi hari Jumat dulu. Begitu juga hum tabaun lana yaumal qiyamah. Mereka akan di belakang kita pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya wal awalun yaumal qiyamah. Kita ini paling akhir ketika di dunia, artinya umat paling belakangan. Karena umatnya Nabi Musa telah berlalu, umatnya Nabi Isa telah berlalu. Ini yang dimaksud Yahudi dan Nasrani yang pada zaman dulu, bukan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang mereka kufar, kafir semua. Bukan lagi disebut mukmin, beriman. Kita ini pertama pada hari kiamat, al-maqdiyu lahum qabla al-khalaiq. Kita ini yang lebih dahulu dihisab, dihitung, ditentukan nasibnya sebelum makhluk-makhluk yang lain. Dan sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sebagian ulama menjelaskan, barangkali zaman dahulu orang Yahudi itu juga diperintahkan untuk mengagungkan hari Jumat. Tetapi mereka berubah. Sehingga mereka pun mengagungkan hari Sabtu. Nabi SAW juga bersabda, Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya termasuk seutama-utama hari kalian adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari itu diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi kubido. Pada hari Jumat pula Nabi Adam diwafatkan. Wa fihi nafkhah. Dan pada hari Jumatlah terjadi tiupan, yaitu tiupan sangkakala pada hari kiamat. Wa fihi saqah. Pada hari itulah kematian, kematian semua makhluk. Pada hari kiamat nanti terjadi pada hari Jumat. Maka Nabi menunjukkan amalan, salah satu amalan yang utama pada hari Jumat. Fa'aksiru alayya minas sholati fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah kalian, hendaknya memperbanyak pada hari Jumat itu bersolawat, atau membaca solawat, tentu dengan solawat yang sunnah, maksudnya solawat yang diajarkan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, atau lebih utama ditambahi salam, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Karena sholawat kalian, sabda Nabi, itu akan ditampakkan kepadaku, Maka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, atau bertanya, kaifa turadu sholatuna alaika bakat haram. Wahai Nabi, bagaimana sholawat kami nanti itu akan ditampakkan kepadamu, sedangkan engkau itu sudah hancur, begitu kurang lebihnya artinya. Artinya kalau engkau sudah wafat, sudah mati, bagaimana sholawat itu akan ditampakkan kepadamu? Maka Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya alaihissalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengharamkan bumi makan jasad para nabi. Jadi jasad para nabi masih utuh. Jasad nabi para masih utuh karena Allah tidak memperkenankan bumi untuk memakan jasad para nabi. Di sini riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Qayyim dan juga oleh Imam Al-Albani. Rasulullah SAW juga bersabda, khairu yaumin tola'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah. Sebaik-baik hari yang matahari terbit itu adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakanlah Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari itu pula Adam dikeluarkan dari surga. Tentunya ini secara mingguan ya, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Tapi secara tahunan, hari yang paling utama itu adalah hari Arafah.
Arafah, ya, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Hadis ini menerangkan yaitu keutamaan hari Jumat. Menurut sebagian ulama, hal-hal yang disebut Nabi itu tidak menunjukkan keutamaan. Kenapa? Karena sebagiannya itu tidak kebaikan seluruhnya. Menurut sebagian ulama, ya. Kalau Adam diciptakan, ya itu keutamaan, ya. Kalau Adam dimasukkan surga, ya keutamaan juga. Tapi apa keutamaannya Adam dikeluarkan dari surga? Apa keutamaannya hari kiamat terjadi pada hari Jumat? Itu salah satu ulama. Tapi sebagian lain mengatakan itu juga ada keutamaannya, ya. Jadi Adam dikeluarkan dari surga, datangnya hari kiamat, itu juga ada keutamaannya. Apa keutamaannya? Keutamaannya Adam dikeluarkan dari surga itu adalah karena nanti ketika Adam itu di bumi, dia hidup, kemudian berkembang biak begitu, punya keturunan yang banyak. Nanti ada di antara keturunan Adam itu orang-orang yang soleh. Ada pula para nabi, para rasul, bahkan para rasul ulul azmi. Ada orang-orang soleh, ada orang-orang yang lebih mengutamakan keimanan dibanding keinginannya. Maka ini juga merupakan suatu keutamaan. Begitu juga hari kiamat atau tegaknya hari kiamat, keutamaan juga. Karena apa? Karena orang-orang soleh, terutama para nabi, para rasul, itu akan mendapatkan pahala mereka. Segera mendapatkan pahala mereka, dan akan tampak keutamaan mereka. Itu terjadi pada hari Jumat. Bahkan dalam hadis, yang hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Rasulullah bersabda, "Inna yaumal jumu'ah sayyidul ayam." Sesungguhnya hari Jumat itu merupakan sayyidul ayam. Sayyid itu artinya pendahulu atau tuan, pemimpin. Wa a'dhamuha indallah, dan hari yang paling agung di sisi Allah. Wa huwa a'dhamu min indillahi min yaumil adha wa yaumil fitri. Hari Jumat lebih agung di sisi Allah daripada hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Di sana ada 5 hal, dan 5 ini bukan pembatasan, yaitu khalaqallahu fihi Adam. Pada hari Jumat Allah menciptakan Adam alaihissalam, dan wa ahbatallahu fihi Adam, Allah menurunkan Adam. Ilal ard, ke bumi. Wa fihi tawafallahu Adam, dan pada hari Jumat pula Allah mewafatkan Adam. Ini tentu suatu keutamaan, ya, Nabi Adam diwafatkan pada hari Jumat. Yang dimaksud keutamaan ini maksudnya keutamaan hari Jumat. Kenapa? Karena iblis itu berusaha menggoda manusia, ingin menyesatkan manusia, terutama Nabi Adam. Tapi begitu Nabi Adam wafat dalam keadaan beriman, ini suatu keutamaan. Mungkin kita mendengarlah bagaimana keutamaannya orang yang mati syahid, ya, keutamaan orang yang mati di tanah haram. Tapi yang hendaknya tidak kita lupakan juga adalah keutamaan orang yang mati dalam keadaan Islam. Ini yang paling utama, apalagi yang kita cari selain itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian itu meninggal kecuali kalian dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doanya Nabi Yusuf, ya, sebenarnya dalam surah Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin, ya. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam, dan susulkanlah aku ke dalam golongannya orang-orang yang soleh. Jadi termasuk keutamaan Adam wafat, dan juga keutamaan bagi anak keturunannya dalam keadaan muslim. Kemudian Nabi melanjutkan, wa fihi sa'atun la yas'alullahu fihi al-'abdu syai'an illa ata.
Dan pada hari Jumat ada suatu saat, suatu waktu yang tidaklah seorang hamba itu meminta kepada Allah kecuali akan diberi. Malam yas'al haraman, selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Wa fihi taqumus sa'ah, dan pada hari Jumat pula akan tegak kiamat, yaitu terjadi kiamat. Ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yusfikna min yaumil jumu'ah. Tidaklah malaikat muqarrabin, itu malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, wala sama'in, dan tidak pula langit, dan tidak pula bumi, dan tidak pula angin-angin, tidak pula gunung-gunung, lautan, kecuali mereka semua itu sangat takut dari hari Jumat. Artinya apa? Sangat khawatir kalau terjadi kiamat pada saat itu, hari Jumat. Ini menunjukkan bahwasanya makhluk-makhluk semua yang disebutkan tadi, termasuk hewan, sebagaimana pernah kita sampaikan, hewan itu takut menjerit sebelum matahari terbit ya, pada hari Jumat. Jadi ketika malam Jumat itu atau dari fajarnya matahari belum terbit, hewan-hewan itu khawatir terjadi kiamat pada waktu itu. Jadi makhluk-makhluk semuanya itu tahu hari. Ini hari Jumat, ini hari Sabtu. Itu makhluk-makhluk semua tahu. Dan mereka pun tahu bahwasanya kiamat itu akan terjadi pada hari Jumat. Namun sayangnya manusia yang kelak nanti hari kiamat akan dihisab, pada hari Jumat mereka sedikit sekali mengingat akhirat, mengingat kiamat. Jadi pada hari Jumat berapa orang yang ingat kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Oleh karena itu di antara sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, afdhalus sholawati indallah sholatus subhi yaumal jumu'ah fi jamaah. Seutama-utama sholat di sisi Allah, itu termasuk seutama-utama sholat di sisi Allah, itu adalah sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Sholat subuh pada hari Jumat dengan berjamaah. Lebih baik lagi kalau imamnya itu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi kalau makmumnya mau juga yaitu membaca surah apa dalam sholat subuhnya pada hari Jumat, membaca surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah itu surah yang ke 31 atau 32? 32 salah. Dan rakaat yang kedua membaca surah Al-Insan. Surah Al-Insan berada dalam juz 29. Dari Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu subuh pada hari Jumat, beliau itu membaca Alif Lam Mim Tanzil fi rakaatil ula, membaca surah Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surah As-Sajdah pada rakaat pertama. Wa fi tsaniyah hal ata 'alal insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Dan pada ayat kedua membaca surah Al-Insan, yaitu surah apakah belum datang atau bukan, apakah telah datang pada manusia suatu waktu, pada suatu zaman yang pada waktu itu manusia itu bukan merupakan apa-apa yang bisa disebut. Jadi pada waktu ini mengingatkan, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara hikmahnya dari dua surah ini yang dibaca pada hari Jumat, yaitu isyarat bahwasanya pada dua surah tersebut ada disebutkan penciptaan Adam dan kejadian hari kiamat. Itu menceritakan sesuatu yang telah terjadi dan akan yang terjadi pada hari Jumat. Pada surah Al-Insan atau pada dua surah tersebut disebutkan penciptaan manusia, disebutkan pula hari kiamat. Ini mengingatkan bahwasanya kiamat terjadi pada hari Jumat. Itu tentang hari Jumat.
Kemudian juga di antara keistimewaan hari Jumat adalah orang yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, orang muslim ya tentunya, maka akan dijaga Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kubur. Akan dijaga Allah dari fitnah kubur. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidak ada seorang muslim pun, ya, seorang muslim yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah pasti akan menjaganya dari fitnah kubur. Dari fitnah kubur. Maksud menjaga dari fitnah kubur bukan berarti tidak ditanya sama sekali ya, oleh malaikat, tapi diteguhkan. Allah Ta'ala. Dan di antara yang mengingatkan kita pula akan hari kiamat pada hari Jumat itu adalah disyariatkannya sholat Jumat. Maka sholat Jumat itu disyariatkan kita itu berjalan ya, kalau tidak terpaksa bawa kendaraan berjalan saja pada hari Jumat dan pahalanya besar. Itu mengingatkan ya, kita akan berkumpul nanti pada hari kiamat di padang mahsyar. Sebagaimana kita berkumpul pada hari Jumat untuk sholat Jumat. Dan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti pada hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman. Sebagaimana kita pada hari Jumat juga mementingkan untuk berkumpul dengan orang-orang beriman pada waktu sholat Jumat. Dan ini sholat yang paling utama, sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat yang paling utama. Nah itu tentang salah satu waktu yang utama yang hendaknya kita manfaatkan sebaik-baiknya hari Jumat. Jadi intinya tadi hendaknya kita itu mengetahui mana perkara yang lebih utama untuk didahulukan, ya, mana perkara yang ya mungkin bisa ditunda. Barangkali pada waktu-waktu sekarang banyak sekali kita lihat subuh jamaah atau masjid-masjid, musola-musola itu penuh ketika sholat tarawih. Tapi kemana mereka ketika sholat duhur misalnya, ya? Atau ketika sholat asar misalnya, atau sholat yang lain lah, sholat maghrib. Tidak sebanyak tarawih. Kenapa? Allah Ta'ala. Padahal sholat 5 waktu yang wajib, ya? Yang wajib. Sholat 5 waktu yang wajib. Jadi jangan sampai orang sholat malam terlalu malam, nanti subuhnya ketiduran. Jadi kurang bagus. Seorang itu mengetahui kadar kekuatannya sendiri-sendiri. Nah, kira-kira ya dikira-kira nanti supaya dia biar gak telat bangun subuh. Kemudian termasuk waktu yang utama adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan selain tadi hari Jumat, bulan Ramadan, dan terkhusus lagi malam Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini disebut oleh para ulama namanya panggilan nidaul karomah atau panggilan kemuliaan. Panggilan kemuliaan. Karena di Al-Quran itu kan banyak sekali panggilan. Ya ayuhan nas, ya bani Adam, itu panggilan umum. Wahai manusia, wahai anak Adam. Ya bani Israel ada, wahai anak keturunan Israel. Sebenarnya ini juga ada mengandung kemuliaan, ya bani Israel. Karena Israel itu Nabi Yakub. Anak Nabi Yakub betul mulia seharusnya. Maka mereka diingatkan dengan nenek moyang atau kakek moyang mereka, yaitu Nabi Yakub, nabi yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti orang-orang Yahudi ya. Ada bahkan ya ayyuhal kafirun waliyatubillah, wahai orang-orang kafir. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ini panggilan kemuliaan. Diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Dan berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika kamu mendengar di dalam Al-Qur'an kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah baik-baik
pendengaranmu ya. Karena di sana akan ada perintah yang diwajibkan atau larangan yang dicegah. Setelah ya ayyuhalladzina amanu itu. Allah menyeru orang-orang beriman ya, karena mereka telah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan karena iman mereka lah yang diharapkan menjadi dasar mereka itu mau melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Oleh karena itu Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah. Disuruh orang-orang beriman. Begitu juga karena amalan itu tidak sah tanpa iman ya. Amalan tidak sah tanpa iman. Orang kafir kalau puasa, puasanya tidak diterima. Mau sholat, mau zakat, ya tidak diterima karena mereka tidak beriman. Begitu juga orang-orang munafik tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka yuridul ajilata ajalallahu fiha man nasya'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannama islaman wa madkhura wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun." Ya, wa man aradal akhirata, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'alaha sa'yaha, dan berusaha dengan usahanya, wa huwa mu'min, sedangkan dia itu beriman, faulaika kana sa'yuhum masykura, mereka itulah yang usahanya itu diterima. Namun pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian jemaah, koreksi bagi kita semua, apakah kita sudah berusaha untuk mendapatkan akhirat atau belum? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ghasyiyah, "Hal ataka hadisul ghasyiyah wujuhun yawmaidin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyatan tusqa min ainin." Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, "Wujuhu yaumaidin na'imah lisa'iha radiyah." Allah bercerita tentang orang-orang beriman, wujuhu yaumaidin na'imah. Wajah-wajah pada hari itu berada dalam kenikmatan. Apa sebabnya? Lisa'iha radiyah. Mereka sudah ridho, sudah puas dengan amalan-amalan mereka. Artinya apa? Mereka di dunia beramal sebaik-baiknya, sehingga nanti kalau di akhirat mereka pun akan senang karena mendapatkan pahala amalan. Dan mereka lisa'iha, sa'i itu usaha yang benar-benar usaha ya, bukan hanya sambil lalu. Ya, itu sa'yu ya. Sa'yu itu ya berusaha. Jadi amalan hanya diterima dari orang-orang beriman, dan memang tidak mungkin begitu orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak beriman kepada Allah akan mau menahan ya, lapar, menahan haus, menahan syahwat selama siang 1 bulan ya, siang bulan Ramadan. Maka di antara ulama ada yang menafsirkan ya, wallahu taala sahih atau tidak tafsiran ini, yaitu menafsirkan firman Allah dalam hadis qudsi yang sering kita dengar pada bulan Ramadan, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li. Seluruh amalan Adam itu baginya kecuali puasa, fa innahu li, maka puasa itu untukku. Ini firman Allah. Apa puasa itu untukku? Menurut sebagian ulama, di antara hikmahnya, jarang sekali atau bahkan tidak ada penyembah-penyembah selain Allah itu berpuasa untuk sesembahan mereka. Paham ini? Bahkan tidak ada ya, orang yang menyembah selain Allah itu berpuasa untuk sesembahan mereka. Itu jarang sekali. Mungkin menyembelih ya, sujud mungkin ya, tapi mereka mau berpuasa 1 bulan untuk sesembahan mereka, ini kelihatannya belum kita jumpai. Jadi memang puasa itu untuk Allah Subhanahu wa taala, dan orang menahan lapar, menahan haus untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian siyam, berpuasa. Siyam atau puasa secara bahasa itu artinya menahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
berfirman tentang Maryam ketika Maryam itu melahirkan anaknya dan mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Wahai seandainya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Maka fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki saraya. Diseru dari bawahnya, ada yang mengatakan, menafsirkan yang memanggil itu adalah anaknya sendiri, yaitu Isa. Dia mengatakan malaikat, la tahzani, jangan kamu sedih. Sampai firman Allah Subhanahu wa taala, faquli wasrabi wa qari aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani sauman. Jika kamu melihat seseorang, katakan saja aku bernadar kepada Allah untuk saum, puasa atau menahan. Falan ukallimal yauma insiya. Maka pada hari ini saya tidak akan ngomong kepada seseorang. Itu zaman dulu ya, sekarang enggak boleh. Puasa bisu ya enggak boleh ya. Puasa itu hanya Islam ya. Pada aturan Islam tidak ada puasa bisu, puasa mati geni dan seterusnya. Jadi intinya secara bahasa puasa itu menahan. Ya, secara syariat itu adalah menahan dari makan, dari minum, menahan dari pembatal-pembatal yang lain ya, sejak terbit fajar sampai maghrib dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disyaratkan puasa Ramadan niatnya itu sebelum subuh ya, sebelum subuh. Atau waktu malam ya, bagian malam manapun boleh dia berniat. Yang penting terbetik dalam hatinya, tidak ragu ya, besok saya mau puasa karena menjalankan puasa Ramadan karena Allah ya. Tidak mesti diucapkan ya. Tidak mesti diucapkan karena memang tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Dan Nabi adalah yang paling baik ibadahnya, paling baik ibadahnya. Kalau dikatakan melafalkan niat itu supaya mantap, ya tidak bisa juga. Karena Nabi SAW dan para sahabat, mereka niatnya mantap juga ya, tapi tidak diucapkan. Tapi sudah mantap belum Nabi? Sudah mantap ya, karena iman ya. Tidak usah diucapkan. Kemudian puasa ini, Bapak Ibu, dahulu itu ada beberapa fase diwajibkan puasa Ramadan. Yang pertama itu wajib tapi boleh milih. Dulu pertama kali diwajibkan pada tahun kedua bulan Sya'ban. Wajib tapi boleh milih. Milih gimana? Kalau nggak puasa ya boleh bayar fidyah, masih makan orang miskin. Tapi setelah itu diwajibkan. Wajib, nggak ada pilihan lagi sekarang. Kecuali orang yang jumbo, orang tua yang udah nggak mampu puasa. Orang tua itu ya yang benar-benar nggak mampu ya. Misalnya jalan saja susah ya. Sudah tua tapi masih mampu ke sawah ya. Mencangkul ya tidak bisa beralasan. Ini sudah tua, enggak, karena masih mampu. Kemudian diwajibkan, tapi jangan dulu itu boleh makannya itu sebelum tidur. Jadi misalnya ini ya nanti maghrib. Nanti boleh makan, boleh minum, boleh menggauli istrinya itu sebelum tidur saja. Setelah tidur udah nggak boleh puasa lagi. Dan seperti itulah puasa orang-orang dulu. Oleh karena itu Nabi SAW menjelaskan, inna fasla baina saumina wa saumi ahli kitab akalatu sahur. Di antara pembeda puasa kita dengan puasa ahli kitab itu makan sahur. Karena ahli kitab dulu nggak sahur, nggak makan ketika waktu sahur ya. Sahur itu ya waktu, sebenarnya sahur itu waktu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, maksudnya pada waktu sahur itu mereka meminta ampun, baik itu makan atau tidak. Jadi sahur itu nama untuk waktu. Sahar ya. Tapi kalau sahur itu makan sahur ya, makan sahur. Nanti kalau suhur, kata suhur itu makanannya ya, jadi beda-beda. Itu yang kedua ya. Sampai ada satu sahabat namanya Qais bin Sirmah. Dia itu bekerja pada siang hari di ladang kurma. Ketika maghrib datang ke rumah, pulang ke rumah, tanya kepada istrinya ternyata nggak punya makanan. Dipersiapkan dulu, makanannya belum siap, tapi dia ketiduran ya, sebelum makan. Akhirnya ya nggak boleh makan.
karena aturannya waktu itu seperti itu. Tidak boleh makan sampai ketika pagi hari itu dia diriwayatkan pingsan, terus diadukan kepada Nabi, lalu turunlah ayat ukhila lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, ya. Dihalalkan bagi kalian pada malam puasa, yaitu pada malam bulan Ramadan, ar-rafasu ila nisaikum, itu menggauli istri-istri kalian, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu adalah pakaian bagi kalian dan kalian pun pakaian bagi mereka. Ibnu Abbas menafsirkan pakaian maksudnya di sini adalah sakan, ketenangan. Istri-istri kalian itu ketenangan bagi kalian dan kalian pun ketenangan bagi mereka, sampai Allah berfirman fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makanlah, minumlah sampai jelas benang putih di antara benang merah, yaitu benang putih di antara benang hitam, yaitu fajar. Itu fase yang ketiga. Jadi seperti puasa yang sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita itu mengambil petunjuk dari Al-Qur'an? Maksudnya Al-Qur'an saja kita tidak paham, bagaimana dapat petunjuk. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya. Alif Lam Mim itu adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam ayat ini Allah mengatakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Bagaimana mengkompromikan, ya, antara dua ayat ini? Yang satu mengatakan petunjuk bagi manusia, yang lain mengatakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk bagi manusia semuanya. Akan tetapi yang bisa mengambil, ya, benar-benar bisa mengambil faedah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa, ya, hanya orang yang bertakwa. Berpetunjuk dengan Al-Quran itu hanya orang-orang yang bertakwa. Maka dalam ayat disebutkan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mewajibkan dalam ayat ini, ya, sebagaimana tadi fase yang selanjutnya, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang hadir atau menyaksikan di antara kalian bulan tersebut, maka hendaklah dia berpuasa. Itu menyaksikan bulan Ramadan, diwajibkan berpuasa. Kemudian Syekh Asadi menyebutkan satu faedah. Jadi puasa itu asalnya kan berat. Puasa itu asalnya berat. Dan memang berat juga, kecuali bagi orang-orang yang beriman. Di sana ada beberapa keringanan sebagai, ya, penghibur lah. Yang pertama, yaitu hendaknya seorang itu menyadari puasa itu sebagai wasilah menuju pada takwa, wasilah menuju takwa. Dan takwa itu adalah seseorang itu menjadikan wikoyah atau tameng antara dirinya dan apa yang dia khawatirkan, atau antara dirinya dan adab Allah. Jadi orang yang berpuasa ketika menyadari memang ini yang harus saya jalani sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa, ya, dan dibentengi dari neraka, karena puasa itu junnah, tameng, ya, dari neraka. Ini akan menjadikan dia itu mau ataupun semangat ataupun merasa ringan menjalankan puasa. Kemudian antara hal yang lain, seseorang meyakini juga bahwasanya syariat puasa itu bukan untuk umat Nabi Muhammad saja. Seluruh orang beriman sejak zaman Nabi Adam, ya, diwajibkan berpuasa. Kama kutiba alal ladina
min qablikum, sebenarnya diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian, dan mungkin barangkali puasa mereka lebih dari yang kita sekarang ini. Sebagaimana tadi ya, sahurnya hanya boleh, bukan sahur malah namanya, makannya hanya boleh sebelum tidur. Di antara hal-hal lagi yang membuat seorang itu merasa bersemangat menjalani puasa itu bahwasanya puasa itu ayyam ma'dudat, pada hari-hari yang dihitung saja, tidak seluruh hari. Itu pun ditentukan Allah Subhanahu wa taala syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Agar apa? Orang yang melaksanakan puasa wajib merasa bahwasanya dia itu tidak sendirian. Banyak yang puasa, kancane ya akeh. Itu salah satu faedah yang disebutkan seasadi. Meskipun tentu kita tidak berpedoman bahwasanya sing akeh iki mesti bener enggak ya. Cuma seluruh kaum muslimin pada bulan Ramadan ya, orang beriman diwajibkan puasa. Allah menyebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran. Allah menyebutkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Qur'an, bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Kita tahu Bapak Ibu semuanya, Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur, tidak sekali turun. Tidak sekali turun. Beliau menerima Al-Qur'an tidak hanya pada bulan Ramadan, bulan-bulan selain Ramadan pun menerima wahyu. Kalau apa maksud ayat bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan pada bulan Ramadan, unsila fihi syahrul Ramadan alladziina unsila fihi syahrul Ramadan alladzi unsila fil Qur'an, atau juga maksud firman Allah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Qur'an, pada Lailatul Qadr, malam Qadr. Al-Qadr, ada dua pendapat ulama yang masyhur tentang maknanya. Al-Qadr maknanya adalah kemuliaan malam, jadi Lailatul Qadr artinya malam kemuliaan. Misalnya fulan untuk Qadr, fulan itu memiliki Qadr, artinya memiliki kemuliaan. Ada pula yang mengatakan, dan ini tidak bertentangan, yaitu qadr maknanya adalah takdir. Qadr maknanya apa? Takdir, ketentuan. Artinya pada malam tersebut Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis takdir-takdir makhluk selama setahun. Allah memerintahkan malaikat menulis takdir-takdir makhluk selama setahun. Siapa yang akan mati, siapa yang akan lahir, dan sebagainya, siapa yang dapat rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Dukhan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada malam tersebut dibedakan atau ditentukan kullu amrin hakim, semua perkara hakim dengan muhkam. Muhkam itu artinya dengan ditentukan ya, dengan sudah tertentu, tidak dihapus lagi. Itu namanya muhkam. Jadi itu makna yang kedua dari Lailatul Qadr, ya, malam ketentuan, ya, malam ketentuan. Ada lagi yang menambah, jadi ada juga perkataan lagi. Qadr maksudnya sempit. Maksudnya apa? Sempit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Ya. Sesungguhnya Rabbmu itu membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Ini bahasa Al-Qur'an. Ya bisutu rizqa liman yasha wa yaqdir ya. Dan yaqdir di sini maksudnya menyempitkan, menyempitkan. Ada pula perubahan seperti itu. Kenapa disebut malam itu sempit? Karena banyak malaikat yang turun. Ya. Karena bumi ini kalau malaikat turun jadi sempit. Begitu alasan. Karena betul malaikat turun ya, malaikat turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr." Jadi ini yang jadi tiga pendapat tadi tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan atau malam ketentuan atau malam yang sempit, benar juga. Syahidnya ya ayat setelahnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan mulia ya. Karena lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Mulia. Kebaikannya
Makanya man qoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang salat malam tahajud ya atau tarawih pada malam Lailatul Qadar diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini satu malam. Bandingkan dengan sabda Nabi man qoma Ramadan, barang siapa yang salat malam pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan satu bulan, Lailatul Qadar satu malam. Satu malam. Itu karena saking mulianya Lailatul Qadar. Ada malam ketentuan, juga dalilnya juga ayat setelahnya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr ya. Para malaikat dan roh yaitu malaikat Jibril turun biidzni rabbihim dengan izin atau dengan perintah dari Rabb mereka min kulli amr. Min kulli amr maksudnya itu dengan semua perkara ya, sudah menentukan perkara. Mungkin ditentukan perkara-perkara selama setahun penuh. Dan ini juga sekaligus dalil mengatakan Lailatul Qadar itu malam yang sempit karena malaikat turun ke bumi. Tapi ini tidak banyak yang berpendapat seperti itu. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya menurut Syekh Utsaimin ini adalah mubtada dan khobar yang kebalik, yang dibalik ya. Salamun itu khobarnya, hiya mubtadanya. Maksudnya adalah dia salamun ya. Pada malam itu keselamatan yang besar. Kenapa? Barang siapa yang berdiri sholat pada malam itu diampuni dosanya, selamat. Jadi kebaikan menjadi banyak. Kemudian orang-orang yang tadinya mendapat dosa banyak jadi tidak berdosa. Makanya disebut malam keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Yang intinya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Bulan Ramadan masih baru berjalan 5 hari. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjalaninya dengan ibadah sebaik-baiknya. Mungkin baca Al-Qur'annya, mungkin sedekahnya, mungkin zikirnya, mungkin juga kalian ada kesempatan iktikaf atau umrohnya. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, dan juga diampuni dosa kita ketika keluar dari Ramadan. Dan dalam sebuah hadis diampuni bagi orang yang berpuasa pada akhir malam Ramadan. Orang berpuasa kalau malam Idul Fitri itu diampuni dosa-dosanya. Ada sahabat bertanya kepada Nabi, apakah itu Lailatul Qadar wahai Nabi? Bukan. Tapi orang yang bekerja itu upahnya diberi ketika sudah selesai. Kan Nabi bersabda ya, berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Nah, Allah Subhanahu wa taala tentu lebih utama lagi untuk memberikan pahala asraul hisab, lebih cepat pahalanya. Selesai puasa pokoknya ampuni dosa semuanya. Pokoknya semua, kalau orang itu sudah puasa genap sampai akhir, maka disitulah sudah terampuni dosa-dosanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum Mas, sebentar lagi 2 atau 3 menit. Ya 2 menit menurut jadwal.